Kisah ini berjudul Ritual Pesugihan Berujung Kerasukan. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Mengapa Tuhan menciptakan orang miskin yang bodoh dan sama sekali tidak punya ide memperbaiki hidupnya? Aneh sekali rasanya. Seolah-olah Tuhan memang sengaja menciptakan mereka untuk sekedar menjadi alat peraga bagi manusia lainnya. Sengaja diciptakan untuk menderita sepanjang hidupnya. Kata para pemuka agama, mereka diciptakan untuk memberi kesempatan bagi si kaya berbuat baik dan ikut merasakan sensasi rasa bahagia yang diperoleh setelah memberi. Tapi kan nyatanya tidak begitu. Kalaupun ada yang begitu, kebanyakan tetap tidak begitu. Orang lebih bahagia ketika membelanjakan uang daripada memberikannya pada orang lain. Dan yang jelas, orang miskin tetap merajalela jumlahnya. Tapi kan banyak orang miskin yang sukses. Begitu pembelaan mereka. Tapi kelompok anomali ini biasanya memiliki kekayaan lain yang bisa menjadi senjata mereka naik kelas. Meskipun miskin materi, mereka memilih budaya tidak miskin. Mereka memiliki etos kerja dan keyakinan yang cukup pada diri mereka sendiri atas kemampuannya melakukannya sesuatu. Dan di luar itu semua, mereka memperoleh cinta yang cukup selama masa perkembangan kejiwaannya. Anak miskin mempunyai orang tua miskin, Paklik, Budi, Bule, dan Pakde yang juga miskin. Karena miskin, mereka tak mampu mengakses pendidikan yang menyediakan kesempatan mengakses pekerjaan yang menjanjikan upah lebih baik. Karena miskin, mereka tak punya jaminan yang membuat mereka mampu mengakses modal usaha. Karena miskin, mereka terbiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada dan yakin bahwa itulah jalan hidup mereka. Karena miskin, tiap kali punya uang, mereka salah menghabiskan. Karena miskin, mereka miskin selamanya. Laki-laki yang bernama Slamet Kurniadi ini adalah gambar hidup dari kisah kemiskinan itu. Bagian dari kelompok yang miskin harta, sekaligus berbudaya miskin. Seluruh hidupnya adalah tentang kemiskinan yang membelit. Miskin harta, miskin pengalaman, miskin pengetahuan, miskin kebijaksanaan, miskin kepercayaan diri, dan miskin cinta. Ibunya mati ketika melahirkannya. Bapaknya pergi entah kemana. Pertama yang ia pelajari dalam hidupnya adalah kiat sukses menjadi orang miskin. Lalu yang kedua adalah kiat praktis menghancurkan kepercayaan dan harga diri. Slamet Kurniadi yang kerap disapa Adi ini hampir setiap hari menangis. Entah itu ada masalah dengan neneknya ataupun dengan teman-temannya. Seperti kali ini. "Diam, Di. Jangan menangis terus," teriak neneknya. "Tapi mereka meminta mainanku, Nek." "Mereka anak orang kaya, bisa melakukan apa saja, Di. Kita ini orang miskin. Kalau kita melawan, nanti mereka adukan kita pada orang tuanya. Nanti kita masuk penjara dibikinnya. Kamu mau tinggal di penjara seperti Lewanto yang dituduh mencuri anak kambing Pak Lurah, Di?" Begitu jawaban yang selalu diberikan oleh nenek Kurniadi ketika ia diganggu oleh teman-temannya. Ketika mainan yang terbuat dari jagung yang ia dapat dari neneknya direbut oleh mereka. Padahal tak setiap hari ia bisa memeluk dan bermain dengan mainan seperti itu. Hanya ketika musim panen jagung dan neneknya dipanggil untuk membantu Pak Yai. Mulyono lah yang bisa mendapat mengalah ketika ia diganggu teman-temannya dalam aneka rupa bentuk gangguan. Takut betul ia kalau sampai harus berurusan ganti rugi dengan orang kaya. Apa yang mau dipakai untuk mengganti? Harta yang mereka punya hanya rumah bambu reot dan baju yang menempel di badan. Adi belajar tentang perbedaan kuasa antar kelas, bahkan sejak ia belum memahami makna kemiskinan yang sesungguhnya. Adi ingin sekolah, tapi neneknya bilang tidak. Tak ada uang untuk beli seragam, tak ada uang untuk beli buku, tak ada uang untuk membayar uang gedung,
Tak ada kartu-kartu yang diterbitkan pemerintah untuk golongan mereka di masa itu. Di umur 9 tahun, ia dititipkan pada Mbok Tum untuk membantu mencuci piring di warung makannya. Sementara neneknya bekerja apa saja kepada siapa saja yang masih mau menggunakan tenaganya yang sudah menjelang rentah. Adi tidak diupah untuk pekerjaannya, tapi Mbok Tum bersedia memberinya makan 2 kali sehari. Begitu tahun demi tahun ia jalani. Suatu ketika, pelayan Mbok Tum mengundurkan diri karena diajak merantau suaminya. Maka berakhirlah karir Adi sebagai tukang cuci piring dengan upah makan 2 kali sehari. Pangkatnya naik jadi pelayan warung. Selain mendapat 2 kali makan, ia juga mendapat gaji dalam bentuk uang. Saat itu usianya sudah belasan tahun. Ia sudah mendapatkan pubertas pertamanya. Sudah bermetamorfosis dari kepompong menjadi seorang remaja. Untuk memudahkan pekerjaan Adi, Mbok Tum mendaftarkannya pada kelas kejar paket A di balai desa setiap sore. Tujuannya agar Adi bisa menghitung sendiri berapa total yang harus dibayar pembeli ketika sekali Mbok Tum harus meninggalkan warung tiba-tiba. Nantinya apa yang dilakukan Mbok Tum padanya itu menjadi bekal satu-satunya untuk bertahan hidup. "Menikahlah denganku, nanti kamu tak perlu lagi bekerja menjadi pelayan Mbok Tum. Aku yang akan menghidupimu." Begitu perempuan dekil itu selalu merayunya tiap kali mampir di warung Mbok Tum. Adi sebenarnya tidak jelek, tapi tidak juga tampan. Kulitnya coklat gelap, hidungnya juga tak pesek. Tapi perempuan yang sering menggodanya itu jauh lebih jelek daripada perempuan kebanyakan. Tak ada laki-laki yang mau dipacarinya. Ningsih namanya. "Memangnya apa pekerjaanmu?" "Loh, kamu ini ndak tahu ya? Aku ini tangan kanannya Juragan Haryo." "Kamu tahu siapa Juragan Haryo? Hah? Ndak tahu kan? Kamu ini taunya cuma nasi telur aja." "Juragan Haryo itu pemilik peternakan babi terbesar di kota ini. Dia menyuplai daging babi untuk restoran-restoran besar di kota ini. Hanya restoran orang kaya yang pakai daging babi, bukan warung makan kayak punya Mbok Tumu ini." Adi senang kalau Ningsih datang. Ia senang mendengarkan cerita-cerita Ningsih tentang kehidupan orang-orang kaya. Baginya, yang kesehariannya tak jauh-jauh dari rumah reot, warung, pasar, dan desa. Ketika disuruh Mbok Tum belanja untuk warung, Ningsih adalah jendela melihat ke dunia yang luas. "Alah, jangan didengerin omongannya Ningsih itu. Dia sejak zaman buaya cuma makan kancil sampai buaya makan laki-laki muda. Dia sudah ikut juragan Anu, juragan Ono, juragan Inu. Tapi mana buktinya? Sepeda motor aja ndak punya. Umbur saja dia itu bisanya. Jangan termakan bujuk rayunya, Di. Saking ndak ada yang mau sama dia merayu kamu." Begitu Mbok Tum sering menyela rayuan Ningsih pada saat Ningsih datang ke warung. Walaupun Ningsih perempuan, tapi ia sama sekali tak malu jika merayu para laki-laki. Sebaliknya dengan Adi, jika dirayu hanya diam dan tersenyum menanggapinya. Laki-laki muda lugu yang merindukan cinta itu terlanjur mabit-mabit hatinya tiap kali dirayu Ningsih. Ya apalagi sih yang lebih indah dari janji kehidupan yang lebih baik bersama orang yang mencintai kita. Adi hanya masih takut keluar dari sarangnya. Ia boleh miskin, tapi sejak membantu Mbok Tum, ia tak pernah kekurangan makan. Rumahnya berdinding bambu jelek di ujung desa yang tak berlistrik dan dikelilingi tegalan bambu milik warga. Tapi ia bisa tidur nyenyak di atas dipan reotnya. Ia dan neneknya memang miskin, tapi mereka tak punya hutang. Sejauh itu, hidupnya cukup nyaman. Ia hanya berdoa semoga mereka mati dengan mudah tanpa sakit lama yang membutuhkannya banyak uang. Dan doanya terkabul. Suatu sore, neneknya tiba-tiba ambruk ketika sedang menyiapkan makan malam mereka. Adi menemukannya tergeletak di lantai dapur ketika ia keluar dari kamar mandi. Ia berusaha membangunkannya, tapi neneknya tak pernah bangun lagi. Neneknya pergi, meninggalkan Adi sendiri menjalani takdirnya. Sampai di satu waktu, si Adi ini mencari pekerjaan tambahan. Ia menjadi seorang pengepul barang bekas yang setiap 3 hari sekali disetorkan ke bosnya.
Walaupun penghasilannya tak seberapa, tapi karena ia bertekad ingin sekolah paket, alhasil pagi, siang, malam, Adi dengan giginya mencari uang. Dengan dibantu Mbok Tum, akhirnya Adi bisa menyelesaikan paketnya. Dengan berbekal itu, Adi ingin merantau ke kota. Ia capek hidup dengan serba kekurangan. Mbok Tum yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri pun setuju kalau ia sebaiknya merantau ke kota besar. Daripada di kampung setiap hari makan gombalannya Ningsih yang tak ada gunanya itu, dan Adi tak bisa melihat dunia luar. Hanya berbekal tekadnya yang bulat serta uang yang tak seberapa, yang menuju ke kota dengan menumpang mobil pick up yang saat itu bermuatan kambing. Tak masalah bagi Adi yang ada di pikirannya. Bagaimanapun caranya aku harus sampai ke kota besar. Sampai akhirnya Adi memilih merantau ke Bali karena letaknya lumayan dekat dengan Jawa, sehingga kalau ada keperluan mendadak bisa pulang cepat. Tapi buat apa ya pulang? Di kampung aja tak memiliki saudara. Setidaknya itu adalah salah satu alasan ia memutuskan merantau ke Bali sebagai buruh bangunan. 4 tahun silam, Adi sudah menikah dengan perempuan asal Jawa yang saat itu sama-sama merantau. Tak usah berhayal ia menikahi gadis yang kaya raya. Adi menikahi gadis yang setara dengan dirinya. Iya, orang miskin. Adi ini pergi merantau bersama keluarganya. Sang istri pun, Intan Indriani, juga turut serta menemani di tanah rantauan. Intan mengaku tidak keberatan saat harus mengikuti suami untuk meninggalkan kampung halaman. Ia justru merasa keikutsertaannya merantau ke Bali dapat meningkatkan penghasilan bagi keluarganya. Di sana ia bisa ikut kerja nambah penghasilan suami. Selain pasangan tersebut, terdapat lebih dari 5 kepala keluarga lainnya di desa Kecik Bondowoso yang merantau ke Bali dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan di kota Bondowoso. Rata-rata dari mereka merantau untuk menjadi buruh bangunan seperti Adi, dan sebagian lagi ada yang bekerja sebagai pedagang. Peluang pekerjaan yang lebih banyak tentu menjadi faktor utama mengapa penduduk desa lebih memilih merantau ke kota tersebut. Selain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, Adi juga mempunyai tujuan lain, yaitu ingin mencari ayah kandungnya. Menurut beberapa informasi yang ia dapat, ayahnya juga berada di tanah Bali ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan merantau, kehidupan Adi menjadi lebih sejahtera. Tak sedikit dari mereka yang saat ini dapat dikatakan mampu setelah memutuskan merantau. Biasanya mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan dapat meraup gaji di atas 2 juta rupiah, tergantung dari keahlian dan kontribusi mereka dalam proyek. Adi sendiri mengatakan penghasilannya di perantauan sudah lebih dari cukup. Hal tersebut juga didukung karena memang Adi termasuk ahli dalam pekerjaan tersebut. Sampai 5 tahun lebih Adi bekerja sebagai buruh bangunan. Sampai di akhir tahun, Adi dan tim akhirnya menyelesaikan sebuah bangunan yang nantinya akan dijadikan pusat pembelanjaan. Namun di awal tahun, Adi belum juga mendapatkan job kembali lantaran mandor yang biasa mengajaknya sedang sakit. Alhasil Adi harus mencari pekerjaan sendiri. Sudah beberapa kali ia kontak teman-temannya, namun tak ada satupun yang membalasnya. Kenapa tidak berpikir untuk membuat usaha sendiri? Tidak semudah itu. Adi maupun sang istri tidak mempunyai passion di bidang itu. Gaji yang selama ini ia dapat digunakan untuk biaya sekolah anaknya dan juga biaya hidup yang tak murah. Jadi di saat seperti inilah Adi kembali lagi mengalami kesulitan. Setelah hampir 2 bulan, Adi belum menemukan titik temu. Keadaan keuangan juga semakin sekarat. Bahkan untuk makan aja mereka hanya mampu membeli 1 bungkus mie untuk bertiga. Saat itu keluarga kecil itu menangis jadi-jadinya, meratapi nasib menjadi orang rantau yang mencari pekerjaan. Namun mereka tidak kehabisan akal untuk mendapatkan pinjaman uang dengan menghubungi orang-orang terdekat. Sudah beberapa orang teman dan kerabat yang dihubungi, belum juga mereka mendapatkan pinjaman. Sepasang suami istri itu semakin kebingungan memikirkan bagaimana melanjutkan kehidupannya dengan kondisi seperti ini.
Ketika Adi sedang pergi ke suatu tempat, Adi seperti orang yang sedang bingung kemana dia harus melangkah untuk sekedar mencari sedikit rezeki buat keluarganya di rumah. Ia tak mau kalau keluarganya diejek, bahkan dikucilkan oleh lingkungan sekitar karena miskin. Sudah cukup dirinya saja yang sendiri dulu dikucilkan. Adi pun sampai sekarang masih mencari ayahnya dengan harapan sang ayah bisa membantu perekonomian keluarganya. Tiba-tiba ketika dia sedang kebingungan, pundaknya ada yang menepuk. Ia kaget lalu melihat ke belakang. Dilihatnya seorang ayah yang sudah tua, memandangnya sambil berkata, "Jangan bingung, nak. Saya tahu apa yang sedang kamu rasakan. Saya bisa merubah kehidupanmu. Bila kamu berminat, saya bisa mengantarkanmu ke suatu tempat yang mana keinginan kamu itu bisa segera terwujud." Adi hanya bisa bengong seperti kerbau dicucuk hidungnya. Dia ikut saja ketika orang tua tersebut mengajaknya melangkah menuju tempat yang dikatakannya itu. Menjelang waktu maghrib, sampailah Adi di suatu tempat di sebuah hutan di wilayah Rumpin. Dia baru sadar ketika melihat di sekelilingnya banyak pohon-pohon besar hingga dia berpikir bahwa ini adalah sebuah hutan yang awalnya dia tidak tahu di mana lokasi ini berada. Di dalam hutan tersebut ada sebuah rumah. Melangkahlah Adi dengan orang tua itu menuju ke rumah yang cukup besar. Ketika dia sudah masuk ke dalam rumah, dilihatnya ada seorang sedang duduk bertapa. Terlihat orang itu dengan janggut putih di dagunya dan tampak lebih tua dari bapak yang mengantarnya. Maka dipersilahkan Adi untuk duduk menghadap ke orang tua berjanggut putih itu. Pengantarnya pun sesaat kemudian terlihat sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba orang tua berjanggut putih itu menyapanya. "Saya tahu apa yang sedang kamu rasakan, nak. Lihatlah di sekeliling kamu. Ada 5 orang yang sedang bertapa. Mereka pun punya tujuan yang sama, datang kemari ingin merubah nasibnya agar menjadi lebih baik." Setelah orang tua itu berkata, Adi lalu melihat di sekelilingnya. Memang benar ada yang sedang bertapa. Jumlahnya ada 5 orang. Adi kaget karena memang dia tidak punya niat sedikit pun untuk melakukan seperti itu. Apalagi dengan mencari kekayaan dengan cara yang dia lihat tadi. Terucap tiba-tiba dari mulutnya kata-kata, "Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini." Setelah dia bicara seperti itu, mendadak semua gelap. Mendadak pula rumah dan orang tua serta yang bertapa itu sudah tidak ada lagi. Dia hanya melihat di sekelilingnya pepohonan yang besar-besar dan dia hanya seorang diri. "Di mana aku?" ujar Adi kebingungan sembari berjalan ke arah timur. Sampai pada akhirnya ada beberapa warga yang menyapanya. "Loh mas, dari mana? Kok kayak bingung gitu?" "Saya juga nggak tahu pak. Tadi saya dibawa bapak-bapak terus saya lihat banyak yang bertap." Belum sempat Adi melanjutkan omongannya, warga itu langsung menyeletuk. "Wah, alhamdulillah mas, kamu bisa selamat. Emang di sini tuh rawan kayak gitu. Kalau nggak kuat ya bisa ikut kayak gitu kamu mas." Adi yang mendengar penuturan dari warga pun hanya mengangguk saja. "Ya udah, kamu jalan lurus saja. Terus nanti bakal keluar dari desa ini mas." "Oh iya pak, makasih." Adi pun melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Di sepanjang jalan ia terus berpikir keras agar bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sungguh kebingungan Adi di malam itu. "Loh pak, dari mana jam segini baru pulang?" "Cari kerjaan bu." Helaan nafas panjang pun dilakukan keduanya. Sampai berbulan-bulan pun Adi belum juga mendapatkan pekerjaan baru. Pernah terbesit di pikiran, apa aku melakukan pesugihan aja ya? Capek hidup miskin terus, mending cari yang instan. Nah, saat Adi ini berada di warung, ia mendengar tentang Mbah Dukun yang terkenal di daerah itu. Ia pun pasang telinga agar mendapatkan informasi yang dari kemarin berputar di pikirannya. Sampai akhirnya, "Aku sudah yakin Ki, cepat jalankan ritual ini. Aku udah muak dengan kehidupan ini. Cepat jalankan ritual pesugihan ini." "Kau sudah yakin? Jika sudah, biarkan aku mengambil apa yang menjadi bagianku.
Kau diam di situ, biar ku mulai ritual ini. Sudah kau bawa semua yang kupinta bukan? Sudah, Ki. Adi malam itu ada di kediaman Ki Wira, dukun spesialis pesugihan yang selalu mengaruhi pria-pria agar menjadi bawahannya. Rata-rata Ki Wira akan mengajak para pria yang mendatanginya untuk memberikan apa yang ia mau dan dapat mengabdi di padepokan Ki Wira. Tarik nafasmu dalam-dalam, lalu sembelih ayam hitam yang kau bawa itu. Dan jangan lupa baca mantra serta sesaji yang kamu bawa taruh di bawahnya. Malam itu Ki Wira dan Adi akan melakukan ritual pesugihan itu. Pesugihan ini konon dapat membuat pelakunya ketiban kaya mendadak. Namun resikonya adalah tumbal. Tumbal yang diminta oleh pesugihan ini bukan tumbal biasa. Ia harus seseorang yang benar-benar dicintai, seperti ibu, anak, istri, atau mungkin sahabat. Ambil serbuk ini, bawa ke rumahmu. Taburkan serbuk ini yang telah kubaca mantra ini di depan rumahmu. Dan jangan lupa kau harus membaca mantra-mantranya yang telah kuajari. Baik, Ki, akan kulakukan apapun yang kau pinta. Hari sudah berada pada sepertiga malam. Kurang lebih pukul jam 2:30 malam. Adi sudah kembali ke rumahnya. Sontak istrinya terbangun. Ia khawatir yang masuk ke rumahnya bukan Adi, melainkan pencuri. "Ternyata kamu, Mas." Adi tak menjawab perkataan istrinya. Ia buru-buru saja berjalan ke dapur untuk melakukan apa yang dikatakan Ki Wira di padepokannya tadi malam. Setelah serbuk itu dituangkan dalam wadah, lantas Adi langsung menaburkan di depan rumah sembari membaca mantra. Sang ireng jeneng muka pagreksan, sang ening meneng jati rasane, lakune ora katon, pangrasane manusa. Adi terus mengulang-ulang mantra tersebut. Berdasarkan tuntunan Ki Wira, mantra tersebut dipercaya dapat mendatangkan gendruwo untuk pesugihan mengais rezeki. Saben malam, sejak pukul jam 7 hingga pukul jam 11 malam, Adi harus terus-menerus mengulang-ulang mantra tersebut. Jika dihitung, tak satu pun makhluk gaib menghampirinya. Jika ia tak kunjung datang, janganlah kau menyerah hingga pukul 12 tiba. Lewat itu kau harus segera masuk kamar. Begitu kira-kira penuturan Ki Wira pada Adi. Sampai Adi melakukan ritual itu di sebuah hutan yang terdapat satu pohon yang sangat besar. Warga sekitar menyebut pohon itu sebagai pohon keramat. Di hadapan Adi, setelah tersimpan rapi berbagai macam sesajen dan satu kepala kerbau yang masih bau amis darah. Itu semua dipersiapkannya demi mendatangkan gendruwo yang ia idamkan. Rencananya saat gendruwo itu tiba, Adi ingin meminta bantuan kepada gendruwo tersebut untuk memberikan bulu di sekujur tubuhnya untuk Adi. Ia percaya bulu gendruwo dapat mendatangkan berkat dan kekayaan. Kembang 7 rupa dan bau bakaran kemenyan tercium begitu pekat. Belum lagi bau pekat itu bercampur dengan aroma amis darah yang dikeluarkan dari bangkai kepala kerbau. Meski sudah bercampur dengan berbagai bau kurang sedap, Adi tetap husuk membacakan mantra berharap sesosok hitam, tinggi, dan berbulu hitam tiba di hadapannya. Ia ingin sekali cepat kaya. Namun begitu, meski telah berjam-jam duduk di atas pertapaannya, sosok gendruwo yang ia idamkan tak kunjung muncul. Lagi-lagi ia tak menyerah. Ia malah semakin husuk membacakan mantra tersebut. Sang ireng jeneng muksa pangreksan, sang eneng menjadi jati rasane, lakune ora katon, pangrasane manusia. Iki sopo? Tepat pukul jam 12, Adi tiba-tiba terjengkang ke belakang dan suaranya berubah menjadi sangat berat. Ia terus-menerus menanyakan, "Ini siapa?" Entah pada siapa, tak satu orang pun ada di samping Adi. Sejak sore tadi, Adi duduk sendiri. Tempat pertapaannya adalah sebuah lahan kosong, tepat di bawah pohon keramat itu. Namun ia tak takut. Ia tetap berani melanjutkan ritual. "Iki sopo?" Lagi-lagi Adi berteriak seperti mencari-cari seseorang pelaku kejahatan.
Suaranya semakin berat hingga membuat Adi hampir putus pita suara. Aku Gendruwo, penunggu tanah ini. Siapa yang memanggilku? Siapa? Setelah bergumul di tanah, Adi tiba-tiba terdiam lalu berbicara seperti itu. Badannya membungkuk seperti hewan, air liurnya dibiarkan menetes, dan matanya selalu melotot. Tampak Adi kerasukan arwah Gendruwo yang ia panggil sendiri. Tak mendengar jawaban dari orang lain. Makhluk gaib yang tak mendapatkan jawaban itu kemudian membawa tubuh Adi berjalan tak tentu arah. Adi dibawa berjalan menjauh dari titik pertapaannya. Ia tampak seperti orang gila yang mengenakan pakaian bersih. Hanya ada kotor tanah di bagian samping bekas terjatuh. Orang-orang yang dilewatinya jelas-jelas memperhatikan Adi. Ia sudah ibarat orang gila yang lepas dari rumah sakit jiwa. Wah, mungkin pasien yang lari tuh. Begitu kira-kira cemoohan dari warga yang terdengar. Sampailah Adi ke sebuah rel kereta api. Ia sempat ditanya oleh warga setempat hendak pergi kemana, tetapi Adi tak menjawab. Ia hanya tersenyum saja. Semakin jauh Adi berjalan, semakin tak terlihat satupun orang-orang. Ia benar-benar sendirian di sana. Tak ada satupun yang memaksanya berhenti atau memperingatkannya tentang bahaya. Tiba-tiba Adi berhenti di tengah-tengah rel kereta yang diapit oleh dua bukit kecil. Sangat gelap sekali tempat itu. Baru saja berhenti, Adi kemudian tertunduk pingsan. Tak lama ia terbangun, tubuhnya berada di tengah-tengah rel. Belum lagi Adi menyadari lokasinya. Tiba-tiba suara terompet kereta api beserta sorotan lampu tembaknya sudah dekat. Adi tewas terlindas kereta api malam itu saat dirinya baru sembuh dari kerasukan makhluk gaib. Jasadnya ditemukan esok hari oleh warga setempat. Itulah kisah cerita Adi yang melakukan ritual pesugihan. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.